jemarimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Baik, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang saya ucapkan di acara webinar kita pada siang hari ini dengan mengusung tema optimalisasi penggunaan internet untuk digital entrepreneurship. Tentunya nanti kita akan kedatangan keynote speaker dan dua narasumber yang sangat luar biasa. Sebelumnya, webinar kita pada siang hari ini terselenggara atas kerjasama Kementerian Komunikasi Informatika bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nanti akan ada keynote speaker dan dua narasumber dengan keynote speech Ibu Mutia Hafid selaku politisi Partai Golkar dan Ketua Komisi 1 DPR RI, serta ada dua narasumber MHD Purwakesuma selaku Ketua Umum Kewirausahaan Pemda Sumatera Utara, dan ada Mbak Nur Hasanah Nasution selaku dosen ilmu komunikasi FISIP UMSU. Izin teman-teman semua, sebelum memulai acara webinar, saya akan memberitahukan tata tertibnya terlebih dahulu ya. Yang pertama, diharapkan untuk menggunakan nama akun Zoom-nya ya kalian, sesuai yang sudah didaftarkan dari awal. Baiklah, untuk meningkat ke acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kembali kepada seluruh peserta yang baru saja bergabung di acara webinar kita pada siang hari ini. Sepertinya di sini sudah tidak sabar lagi ya teman-teman. Baiklah, kita langsung sambut moderator kita untuk membuka diskusi kita pada siang hari ini. Ada Mbak Bulan di sana. Halo, selamat siang Mbak Bulan. Halo Afifah, terima kasih sudah membuka acara pada hari ini. Baik teman-teman sekalian, semoga semuanya bersemangat untuk mengikuti webinar pada siang hari ini.
Baik teman-teman sekalian, dengan tema webinar yang luar biasa yakni optimalisasi penggunaan internet untuk dunia digital entrepreneurship. Tentu penggunaan internet ini dapat mengoptimalkan daya guna kita, apalagi sebagai seorang wirausahawan gitu ya. Karena apa? Dengan internet kita bisa memasarkan produk kita sampai ke mancanegara. Nah, nanti kita akan simak bersama arahan dari Ketua Komisi 1 DPR RI Ibu Mutia Hafid. Namun sebelumnya kita saksikan berikut adalah profil dari Ibu Mutia Hafid. Perjalanan mantan jurnalis yang pernah disandra 168 jam di daerah konflik Irak menorehkan sebuah cerita. Mutia Viada Hafid. Ketika mereka masuk, saya betul-betul merasa ini sepertinya akhir dari hidup saya. Mutia Hafiz resmi ditetapkan menjadi Ketua Komisi 1 DPR RI dalam rapat terbatas komisi di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa 29 Oktober 2019. As a member of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia, Sosok politisi perempuan yang luar biasa, sudah selama 15 tahun beliau menjadi anggota legislator dan hari ini menjadi Ketua Komisi 1 DPR RI. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat siang Ibu Mutia Hafid. Selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik, alhamdulillah. Ini luar biasa sekali, di sela-sela kesibukan Ibu menyempatkan waktu untuk menyapa teman-teman semua dan juga masyarakat dari Sumatera Utara. Baik Ibu, untuk mengefektifkan waktu langsung saja saya persilakan kepada Ibu Mutia Hafid. Baik, terima kasih moderator yang cantik dan bersemangat sekali hari ini, dan juga MC Mbak Afifah tadi yang sudah membuka, dan tentu teman-teman semua masyarakat, pelajar, ataupun siapapun yang mengikuti webinar ini, khususnya teman-teman dari Sumatera Utara. Lebih banyak dari saya dilaporkan, ada 250 peserta kurang lebih, plus juga salam saya kepada Purwakesuma, Ketua Umum Kewirausahaan Pemuda Sumatera Utara. Jadi nanti teknisnya mungkin bisa lewat Mas Purwa dan juga ada Mbak Nur Hasanah Nasution sebagai dosen dari FISIP UMSU. Salam hormat saya kepada Ibu dosen, dan tentu kita berkumpul hari ini Mbak Ulan untuk membahas sesuatu yang menurut saya penting dan juga sangat kekinian lah, sangat anak muda, yaitu optimalisasi penggunaan internet untuk digital entrepreneurship. Dua-duanya nih anak muda. Pertama digitalnya, kemudian yang kedua entrepreneurship atau kewirausahaan. Jadi UMKM nih saat ini bukan hanya milik ibu-ibu, kalau bukan UMKM itu lebih kepada ibu-ibu ya. Tapi sekarang justru yang pengisi paling banyak UMKM adalah anak-anak muda. Jadi dua topik ini, digital dan UMKM, adalah topik yang menurut saya pas sekali untuk teman-teman anak-anak muda yang mengikuti acara hari ini. Meskipun tidak tertutup juga untuk yang sudah tidak muda lagi, untuk juga memperkaya dan memperbanyak digital entrepreneur di Indonesia gitu. Yang penting jiwanya muda. Nah, langsung saya tolong dibantu dengan slide untuk lebih memberikan gambaran lebih lengkap lagi. Yang pertama, slide pertama tentang optimalisasi penggunaan internet untuk digital entrepreneurship. Tadi saya sampaikan bahwa UMKM itu sangat amat penting, dan kalau kita lihat selama COVID, jadi UMKM ini adalah penyangga. Ya, UMKM adalah penyangga yang membuat ekonomi Indonesia tuh bisa terus berjalan, dan kita tidak memasuki masa resesi gitu ya, karena UMKM-nya terus berjalan selama COVID gitu ya. Nah, dua hal, nggak hanya UMKM, digital juga. Jadi justru ketika COVID, digital ini meningkat dengan pesat. Nah, kita mengkombinasikan antara digital entrepreneurship yang definisinya kurang lebih begini ya. Di sini kita lihat di halaman ini, transformasi kewirausahaan yang memanfaatkan perkembangan teknologi.
sebuah peluang wirausaha yang diciptakan melalui penggunaan platform teknologi dan peralatan komunikasi informasi lainnya. Jadi itu definisinya. Lanjut ke halaman berikutnya, kita lihat pernyataan Bill Gates. Teman-teman tahu Bill Gates ya, kenal dari jauh mungkin ya, tapi namanya kita udah tahu sekali. Beliau orang bisnis dan khususnya yang digital gitu, dan beliau menyatakan kalau bisnis kita tidak di internet, maka bisnis kita will be out of business, artinya mati gitu. Bisnisnya akan mati kalau tidak dihubungkan dengan internet. Jadi beliau menyampaikan hal itu tidak tanpa dasar ya menurut saya, karena kalau kita lihat saat ini memang internet sudah menjadi way of living atau cara hidup, terutama untuk anak-anak muda. Ya, nggak cuma bisnis, nggak cuma belanja, nggak cuma berjualan, tapi bekerja juga di banyak yang online, kemudian belajar juga banyak yang online, kemudian membuat konten-konten gitu ya, banyak konten kreator yang muncul dan lain-lain. Jadi artinya memang digital itu masa depan, dan di semua lini, tidak hanya di lini informasi, termasuk juga di lini bisnis gitu. Lanjut, di sini kita lihat ciri khas digital entrepreneurship. Yang pertama, content-based business, memberikan nilai kepada pelanggan dengan menyediakan konten spesifik dalam format digital. Kemudian community-based business, menawarkan nilai dengan cara menyediakan forum diskusi dan konten spesifik yang sebagian besar merupakan kontribusi dari penggunanya. Kemudian online store ya, ini mungkin yang paling teman-teman biasa kenal, ini platform digital penjualan produk, barang, ataupun jasa. Kemudian matchmaking business, mempertemukan sekelompok mitra bisnis yang sebelumnya tidak terhubung. Promotion business untuk menarik pelanggan baru. Jadi banyak sekali kan yang memakai internet digital sebagai misalnya sarana promosi yang jauh lebih murah ya daripada kita beriklan di televisi, beriklan di majalah, di koran dan lain-lain. Yang sebelumnya, sebelum era digital, biasanya orang berpromosi dengan cara itu, tapi sekarang sudah berubah. Nah, itu yang menjadi ciri khas digital entrepreneurship ya. Beda dengan entrepreneurship zaman dulu sebelum era digital. Ini betul-betul ciri-ciri dari UMKM atau entrepreneurship bisnis yang kekinian di era digital. Lanjut di halaman berikutnya, kita lihat fakta-fakta yang perlu kita catat ketika kita mau masuk di bisnis digital. Pertama, bahwa pengguna internet di Indonesia itu sudah amat tinggi penggunanya, meskipun belum 100%. Jadi angkanya itu kurang lebih 77% dengan total 212,9 juta penduduk Indonesia, warga negara Indonesia yang saat ini sudah terhubung dengan internet. Angka ini besar sekali karena Indonesia adalah negara yang besar, artinya penduduknya salah satu yang terpadat di dunia, dan kemudian besar karena persentasenya yang cukup besar. Jadi dari tahun ke tahun, internetifikasi atau akses internet ini bertambah terus. Nah, ini akan naik terus angkanya sehingga mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi kita sudah bisa melihat internetifikasi yang mendekati 100%. Artinya mencakup hampir 270 juta penduduk Indonesia. Nah, pengguna internet tanah air yang memiliki akun media sosial aktif jumlahnya 167 juta orang atau sekitar 60,4% dari total populasi. Kenapa sekarang semuanya bersosmed? Itu karena memang ya itu cara kita saat ini berkomunikasi, belajar, berjualan. Sebagian besar menggunakan sosmed, tepatnya 60,4%. Kemudian 96,3% pengguna Indonesia mengakses internet melalui perangkat telepon seluler atau mobile phone. Jadi kalau dulu mungkin 5-10 tahun yang lalu kita menggunakan internet biasanya menggunakan komputer kita ya. Tapi sekarang lebih banyak yang mengakses lewat internet, lewat HP. Bahkan HP saat ini udah sangat jarang yang punya HP analog, jadi hampir semua HP terhubung juga secara internet. Ya. Lanjut di halaman berikutnya kita lihat nilai ekonomi digital Indonesia mencapai 77 miliar dolar Amerika pada 2022, meningkat 22% dari tahun sebelumnya. Google, Temasek, Bain & Company dalam laporan Economy 2022 mencatat hal ini. Ya, jadi ini adalah bukti bahwa e-commerce di Indonesia tuh naiknya amat sangat pesat. Kemudian tempat transport makanan online itu juga angkanya cukup besar, sebanyak 8 miliar dolar Amerika. Kemudian
travel online 3 miliar dolar Amerika, media online, dan banyak sekali juga media sekarang ya, itu 6,4 miliar dolar. Jadi ini angka yang begitu besar dan diprediksi akan terus meningkat. Lanjut di halaman berikutnya kita lihat startup di Indonesia ini yang bermunculan, ada teman-teman mungkin pernah dengar Unicorn, Dekakon. Nah, kita udah punya beberapa platform aplikasi yang lokal yang kemudian berhasil mencapai level Dekakon. Goto misalnya ya, Gojek Tokopedia digabungkan, kemudian JNT Express dengan nilai valuasi dalam jumlah billion dolar Amerika Serikat, kemudian yang unicorn, Bukalapak, Traveloka, OVO, Dana, Ajaib, Kopi Kenangan, Tiket.com, dan lain-lain, ini juga sudah mencapai level unicorn. Jadi ini yang apa namanya ya, yang harusnya menjadi pemicu kita bahwa platform digital Indonesia juga sudah mampu mendapat peringkat ini, dan peringkat Dekakon Unicorn ini tidak hanya di Indonesia ya. Jadi ini adalah bahasa yang digunakan internasional untuk menilai platform-platform atau aplikasi-aplikasi yang mencapai nilai billion dolar Amerika. Lanjut di halaman berikutnya. Sorry, sebelumnya lagi saya lupa highlight bahwa 7 negara dengan startup terbanyak di dunia, kita tuh masuk nomor 6. Jadi sekali lagi dalam startup, kalau kita lihat peringkat dunia, kita tuh masuk nomor 6. Ini luar biasa sekali karena kita memulainya terlambat ya. Artinya kita negara maju seperti Amerika Serikat sudah memulai jauh. Kita yang belakangan itu dapat mengejar cukup cepat dengan mencapai peringkat 6, dan saya yakin nih kalau teman-teman di sini aja ada 250 orang yang kemudian aktif melahirkan startup-startup atau aplikasi-aplikasi digital, angkanya akan menjadi naik lagi dari peringkat 6. Lanjut. Ranking ekosistem. Nah, kita lihat nih Medan. Jadi Sumatera Utara ada satu kota yaitu Medan yang mendapat peringkat keempat. Yang pertama, ranking ekosistem startup di kota-kota di Indonesia, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Yogyakarta. Nah, kalau teman-teman lihat, yang lainnya semua tuh di Pulau Jawa ya, kecuali Medan. Nah, artinya ini hebat sekali. Teman-teman di Sumatera Utara, kalau Jawa kan memang jelas, tengah, infrastruktur semua sudah rapi, jadi tidak mengagetkan kalau memperoleh peringkat 1, 2, 3, dan 5. Ya. Sementara Sumatera Utara yang cukup jauh dari pusat begitu ya, dari ibu kota, bisa mampu masuk mewarnai 5 besar daerah-daerah ini yang memiliki ekosistem startup terbaik. Jadi semangat teman-teman di Medan khususnya bisa naik lagi. Saya yakin dari peringkat keempat ini. Lanjut. Digital entrepreneurship, ya, tadi kita kembali lagi ke topik nih, tadi kan potensi ekonomi, potensi digitalnya seperti apa. Nah, kembali ke digital entrepreneurship, ini adalah kalau kita lihat rasio kewirausahaan di Indonesia itu masih rendah, yaitu 3,47% dari total populasi. Di tengah era digital ini, kesempatan untuk mengisi kebutuhan pasar akan talenta digital ataupun memulai usaha sendiri berbasis digital sangat terbuka lebar. Artinya kita tuh angka-angka yang tadi disebut meskipun bagus, meskipun masuk ke 6 peringkat tertinggi dunia, tapi itu tuh masih kecil, masih baru 3,47%. Artinya ruang untuk tumbuhnya masih amat besar. Itu yang kita ingin highlight di sini, bahwa digital entrepreneurship akan naik. Kemudian Indonesia diperkirakan membutuhkan talenta digital sebanyak 9 juta orang. Syaratnya satu untuk naik, kita punya talenta digital yang banyak. Nah, saat ini kita belum mencukupi, bahkan sebetulnya jauh dari mencukupi. Bayangkan kalau kita punya 9 juta talenta digital, artinya kita diharapkan bisa mampu bersaing, bahkan menguasai dunia digital ini di kancah internasional. Nah, apa yang dilakukan untuk mencapai 9 juta? Literasi, ini yang paling standar, yang paling basic, seperti yang kita lakukan saat ini. Melakukan literasi pemahaman kepada anak-anak muda bahwa kita perlu meramaikan digital, ruang digital. Baik itu untuk entrepreneurship, baik itu untuk membuat konten-konten kreasi yang hiburan, informasi, edukasi, belanja, dan lain-lain ya. Tapi tidak cukup di digital literasi saja. Nggak cukup cuma sekali ketemu Mutia Hafid di sini mendengarkan penjelasan kita dan narasumber lainnya nanti, tapi harus ada pelatihan-pelatihan tambahan
yang lebih hands-on, yang lebih membantu misalnya teman-teman UMKM untuk betul-betul go digital. Apa sih yang harus dilakukan, apa yang harus step-stepnya seperti apa dan lain-lain. Karena itu kita juga dorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menindaklanjuti pertemuan seperti ini dengan pelatihan-pelatihan yang real untuk mereka yang sudah masuk di UMKM, ya. Jadi tentu masuk dulu di UMKM, kemudian baru mendapatkan pelatihan untuk go digital. Jadi berubah dari UMKM konvensional ke digital. Lanjut di halaman berikutnya, kita lihat anak muda pelopor wirausaha. Tadi saya sudah sampaikan di awal ya, kalau dulu tuh wirausaha, UMKM tuh identiknya dengan ibu-ibu, tapi sekarang tuh justru dengan anak-anak muda. Sudah nggak zaman juga. Kalau kita lulus kuliah, dulu kalau ditanya lulus kuliah mau jadi apa? Rata-rata PNS mau jadi mau masuk Polri, mau masuk TNI, mau menjadi guru, mau menjadi dan lain-lain ya. Profesi tersebut yang saya sebutkan sangat mulia. Tapi tentu kita nggak bisa semuanya mau jadi PNS, nggak bisa semuanya berebutan mau jadi Polri, TNI, dan lain-lain. Kita harus berbagi. Dan yang tak kalah pentingnya adalah profesi sebagai wirausaha uang atau wati. Nah ini yang kenapa sekarang anak-anak muda juga banyak masuk ke situ, karena memang pertama kebutuhan atas wirausaha itu tinggi, yang kedua dengan digital ini itu menjadi lebih mudah untuk teman-teman masuk ke wirausaha, baik itu menjual produk ataupun menjual jasa. Ya. Lanjut di halaman berikutnya, peluang digital startup kita lihat. Nah ini kenapa juga angkanya terus meningkat, karena kita punya banyak profesinya macam-macam ya. Digital startup itu nggak harus cuma bikin konten gitu ya, tapi ada juga copywriter gitu, ada juga spesialis yang media sosial, ada digital public relation, ada yang fokus pada cyber security, ada yang fokus pada spesialis search engine optimization atau SEO, kemudian ada yang fokus di marketing secara digital, developer software, web, aplikasi, dan lain-lain. Jadi peluangnya sangat luas, dan ini hanya sebagian kecil yang ditampilkan di sini. Zaman berikutnya kita lihat bahwa bantuan-bantuan pemerintah itu banyak sekali untuk mendorong digital startup, digital entrepreneurship gitu ya. Karena pemerintah juga membutuhkan tentu untuk ekosistem digital ini semakin maju. Karena tadi saya sampaikan kan, ketika COVID itu kita bertahannya ekonomi itu karena UMKM. Nah kalau UMKM go digital, kita berharap perputaran uangnya menjadi lebih baik, dan secara ekonomi kita lebih sehat. Seperti manusia lah, kalau misalnya darahnya tersumbat, dia bisa sakit. Tapi ketika darahnya mengalir secara lancar, dia menjadi manusia yang sehat. Demikian juga dengan ekonomi. Jadi dia harus berputar terus, perputaran dananya itu bagus gitu ya, dan kemana-mana seperti manusia. Jadi nggak cuma ke bagian kaki, ke bagian kepala, ke bagian tangan, tapi menyeluruh ke seluruh badan. Nah itu yang kita harapkan muncul dengan lebih banyak lagi digital entrepreneur. Nah cari tahu deh bantuan-bantuan pemerintah yang amat banyak. Di antaranya kita spill di sini UMKM Go Digital. Ini mungkin di Kementerian UMKM, kemudian Digital Talent Scholarship ini di Kementerian Komunikasi dan Informatika, kebetulan mitra kami, jadi kami tahu persis. Kemudian juga ada bantuan mendapatkan domain ADI, ini juga di Kementerian Kominfo, ada Rumah Kreatif BUMN di Kementerian BUMN, ada pembuatan NPWP untuk usaha, ini kemungkinan di pajak ya, kemudian juga bantuan insentif pemerintah untuk pelaku pariwisata dan ekraf, ini di Kementerian Pariwisata, kemudian bantuan produktif usaha mikro BPUM, ini mungkin di Kementerian UMKM. Jadi banyak sekali program-program lintas kementerian yang terkait dengan digital entrepreneurship. Kita lanjut ke halaman berikutnya, Pak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian RI, mengatakan bahwa pemerintah mendorong ekonomi digital dengan fokus pada kewirausahaan digital. Jadi senada dengan yang saya sampaikan, karena menjadi kunci penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Jadi kita perlu mempercepat ekonomi negara, dan salah satu caranya adalah dengan UMKM digital. Nah artinya nggak cuma DPR yang bilang gini, tapi pemerintah komit, pemerintah sudah bertekad dan menyatakan itu di level Pak Menko. Bahkan Presiden juga sempat secara langsung menyampaikan concern terhadap ruang digital ini, dan bagaimana supaya ini bisa mendorong ekonomi yang lebih baik bagi Indonesia. Jadi artinya teman-teman masuk ke sebuah dunia yang memang pemerintah tuh confirm sudah pasti akan mendukung dan mendorong. Lanjut, kalau dari DPR sendiri akan mendorong apa? Kita lihat beberapa komitmen yang kita di Komisi 1 yang kebetulan membawahi bidang informasi ini.
beberapa yang selalu kita lakukan dan kita highlight adalah pertama, kita ingin Kominfo mengembangkan keterampilan digital atau digital leadership dan digital scholarship melalui berbagai kegiatan dengan bermitra dengan sektor swasta. Jadi artinya tadi talenta digitalnya harus dilahirkan oleh pemerintah, dibantu dilahirkan oleh pemerintah melalui kerjasama dengan sektor swasta. Kemudian Komisi 1 juga mendorong Kominfo untuk merangkul startup di tanah air untuk menjadi variabel utama bagi pengembangan wirausaha digital, terutama startup yang terkait dengan marketplace ya, supaya mau menampung produk-produk UMKM. Artinya marketplace yang teman-teman suka singgahi dan belanja gitu di situ ya, itu harus juga merangkul. Kita paksa untuk merangkul teman-teman UMKM. Dan kalau sekarang kita masuk sih rata-rata udah ya. Jadi banyak produk-produk UMKM yang juga mereka jual. Nah ini tapi kita dorong terus bahwa mereka wajib juga membantu teman-teman UMKM untuk berjualan. Karena nggak semua bisa bikin sendiri. Jadi ada yang memang cukup kuat untuk membuat satu marketplace sendiri, ya, atau satu website sendiri untuk berjualan produknya. Tapi ada UMKM yang saya daripada bikin sendiri, saya nitip aja sama sama Shopee, sama Tokopedia, atau sama Bukalapak produk saya, sehingga saya nggak harus pusing membuat platform, tapi saya dirangkul untuk berjualan UMKM saya. Terus sebagai contoh yang kedua, dan yang ketiga, Komisi 1 mendorong pemerintah untuk membangun ekosistem digital yang mendukung. Artinya ekosistem digital tuh tidak cuma infrastruktur digitalnya, tidak cuma manusianya, tapi juga misalnya kalau kita beli nih ya secara online, cepat kan ya prosesnya sampai pembayaran, terus kirimnya nggak cepat karena posnya lama, post lognya. Nah itu mempengaruhi ekosistem digital. Jadi kalau mau ekosistem digitalnya baik, yang dibenahi tidak hanya infrastruktur digital, tapi kadang-kadang infrastruktur fisik juga terlibat. Karena tentu ketika kita berjual beli secara online, tetap dia diantarnya harus melalui infrastruktur fisik, gitu ya. Itu sebagai contoh, teman-teman. Intinya ada banyak sekali hal-hal yang menarik dengan ruang digital, dan kita harapkan teman-teman bisa membuka mata di sini ya. Saya pengantar aja, nanti ada dua narasumber lainnya, bahwa ruang digital itu bisa diisi dengan banyak hal, apalagi daripada kita isi dengan bullying, membaca berita-berita hoax, kemudian juga adu domba dan lain-lain ya yang terkait dengan SARA, apalagi sama sekali enggak banget gitu ya. Kita bisa isi dengan banyak hal, diantaranya adalah untuk meningkatkan ekonomi kita sendiri, ekonomi negara melalui UMKM digital. Ini sebagai contoh. Tapi ada banyak lagi ya. Kita ada beberapa seri webinar ini, ada juga yang tentang bagaimana melahirkan konten kreator, bagaimana melahirkan aplikasi-aplikasi yang menarik dan juga bisa mendapatkan pangsa pasar di dunia digital dan lain-lain. Jadi kita fokus ke situ teman-teman, kita punya banyak sekali peluang, itulah mudah-mudahan yang menjadi dasar diskusi kita hari ini untuk melihat peluang-peluang apa yang bisa kita lakukan dengan lebih baik di ruang digital ini. Demikian sebagai kata pengantar saya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu tadi atas keynote speech sekaligus arahannya, dan saya rasa ini dukungannya memang sangat kuat sekali untuk anak-anak muda khususnya di Medan dan Sumatera Utara ya Bu ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ibu, sehat selalu dalam segala aktivitasnya, Ibu Mutia Hafid. Baik teman-teman sekalian, tadi sudah kita simak bersama arahan dari Ketua Komisi 1 DPR RI Ibu Mutia Hafid. Banyak sekali poin yang juga saya catat di sini, mungkin teman-teman juga bisa mencatat juga di rumahnya masing-masing begitu ya. Salah satu yang kita catat adalah bahwa Indonesia masuk dalam 7 besar ya ranking dunia dalam dorongan dan juga kemajuan startupnya. Nah ini tentu menjadi potensial yang besar sekali bagaimana kita dapat mengoptimalkan ruang-ruang digital untuk entrepreneurship. Nah baik, berikutnya kita akan menyimak pemaparan dari para narasumber. Ada 2 lagi narasumber kita yang akan memaparkan pada siang hari ini. Ada Mas Purwa Kesuma ya, Ketua Umum Kewirausahaan Pemuda Sumatera Utara. Selamat siang Mas Purwa. Baik, suaranya masih belum terdengar. Oke, baik. Mas Purwa, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, baik. Mungkin langsung saja. Ini karena kita juga Mas Purwa ada Ketua Umum Kewirausahaan, maka mungkin sangat kompeten sekali di bidang kewirausahaan. Baik, langsung saja Mas Purwa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua.
Terima kasih kepada Mbak Moderator dan MC yang sudah membuka acara. Dan saya hormati juga Bu Mutia Hafid. Terima kasih Bu atas pengantarnya, ini luar biasa membuka mindset para teman-teman pemuda ya terkait dengan pemanfaatan internet dalam dunia entrepreneurship. Baik, boleh dibantu untuk slide-nya. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih pemanfaatan internet dalam sistemasi bisnis, gitu. Ya, boleh di next. Ya, ini sedikit profil singkat tentang saya. Saya aslinya dari Binjai, Sumatera Utara, ya, salam dari Binjai. Lalu ini ada beberapa bisnis yang saya jalani dan pengalaman organisasi. Boleh di next. Ya, ini adalah pencapaian yang sebagian yang pernah saya raih. Yang pertama, saya sudah tersertifikasi BNSP di bidang digital marketing dan pendamping UMKM. Lalu pernah menjadi Indonesian Finalis 2013 di ajang Global Student Entrepreneur Award. Yang itu dilaksanakan di Washington DC. Lalu saya juga mendapat penghargaan sebagai pemuda pelopor Kota Binjai dan pemenang scholarship program di Student Entrepreneurship Center USU yang bekerjasama dengan Bank Mandiri. Next. Ya, berbicara tentang pemanfaatan internet dalam sistemasi bisnis, kita lihat di era digitalisasi seperti saat ini, itu banyak sekali kita dapati entrepreneur melakukan aktivitasnya dengan memanfaatkan dan bahkan bergantung terhadap internet. Nah, banyak nih dari para entrepreneur belum memaksimalkan potensi internet dalam membangun sistem dalam bisnis. Biasanya penggunaan internet itu hanya digunakan untuk media promosi, konten, berjualan, dan sebagainya. Tapi sedikit sekali yang saya lihat selama saya mendampingi para pelaku UMKM pemuda, itu yang memanfaatkan internet dalam membangun sistem di dalam bisnisnya. Nah, selama ini internet hanya dianggap sempit ya penggunaannya dalam aktivitas bisnis. Boleh, next. Nah, seringkali yang menjadi permasalahan yang saya highlight ya dari permasalahan teman-teman adalah biasanya yang mulai berjualan di menggunakan internet itu mindsetnya masih berdagang. Artinya keinginan untuk memulai usaha itu tinggi, memulainya itu mudah, namun sedikit sekali yang mampu mempertahankan dan membangun sistem. Nah, jadi kalau misalkan berdagang kita masih terlibat aktif ya untuk hal-hal yang bersifat operasional dan sebagainya. Nah, sedikit sekali yang beranggapan bahwasanya segala sesuatu itu baik terkait dengan proses atau aktivitas yang ada dalam bisnis itu dibangun sistemnya menggunakan internet. Nah, nanti saya akan jelaskan ada beberapa referensi yang bisa teman-teman pakai dalam mengelola bisnisnya melalui internet. Nah, lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah orientasinya masih berbasis produk. Artinya kebanyakan pelaku usaha itu hanya dia berusaha menjual apa yang dia bisa buat, tapi tidak membuat apa yang dia bisa jual. Nah, ini tentu dua hal yang berbeda ya. Jadi yang paling sering adalah orang pemuda gitu, para pelaku usaha biasanya orientasinya itu dia bisa buat sesuatu dulu gitu. Ketika dia bisa buat sesuatu, baru dia coba jual itu ke pasar. Padahal sebenarnya Sepertinya terputus koneksinya bersama kami. Apakah sudah kembali tergabung? sudah. Baik. Oke, Mas Purwa, apakah sudah kembali tergabung? Sudah. Oke, baik. Silakan Mas Purwa dilanjutkan. Ya. Nah, kebanyakan masih banyak ya yang berkaitan dengan orientasi produk. Jadi hanya berpikir membuat sebuah produk dulu baru berusaha menjualnya. Padahal sebenarnya yang tepat adalah kita berusaha memahami market dulu nih, butuhnya apa, kita bisa menjualnya atau tidak, baru kita mulai mendevelop produknya gitu. Nah, ini mesti dibalik ya dalam pengembangan entrepreneurship, digital entrepreneurship. Lalu yang berikutnya apa? Tidak benchmarking. Nah, ini benchmarking itu apa sih? Benchmarking itu adalah proses yang dimana akan memberikan gambaran terkait pasar dari bisnis kita, baik dari segi customer persona hingga analisa kompetitor. Nah, banyak sekali yang tentu misalkan berjualan suatu produk yang sama, tapi kenapa semua laku gitu.
Nah, ternyata bisa jadi dengan produk yang sama, target marketnya berbeda, customer personanya berbeda. Nah, kita bisa lihat dari customer persona ini ada 4 tipe ya, yang 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dari segi dari aspek geografinya. Apakah dia berada di kota kelas A, B, atau C? Kota kelas 1, 2, atau 3, atau 4 gitu. Dia masuk kategori megapolitan, metropolitan, besar, kecil. Nah, ini harus dianalisa. Lalu berikutnya apa? Masuk ke aspek demografi. Kita harus mengetahui bagaimana karakteristik usianya, lalu pekerjaannya, strata sosialnya seperti apa, tingkat ekonomi berdasar SES ya, sosial ekonomi statusnya harus diketahui, lalu juga hubungannya, pernikahannya, nah lalu suku, ras, agama ini juga penting ya, ini dari segi aspek demografi. Yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya aspek ketiga adalah psikografi. Psikografi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek psikis yang memberikan dampak atau berpengaruh terhadap pengambilan keputusannya dalam membeli sesuatu. Nah, ini banyak orang yang tidak pahami seperti itu sampai ke aspek psikografi. Lalu yang berikutnya apa? Berikutnya adalah aspek behavior atau kebiasaan. Nah, jadi banyak aspek kebiasaan ini bisa jadi kita lihat dari habitnya dalam belanja online, terus habitnya bekerja, lalu bagaimana setiap jam berapa dia online, seperti itu. Nah, sebagai contoh, misalkan saya katakan ada sebuah bisnis yang target marketnya adalah ibu-ibu karir dengan ibu-ibu rumah tangga, gitu, yang full day di rumah. Gitu. Nah, biasanya kalau misalkan kita mentargetkan ibu-ibu karir, wanita karir, biasanya setelah beraktivitas 1 harian, lalu pulang kerja, mengurus keluarga, lalu biasanya online-nya itu jam-jam 9 atau jam 10 gitu ya, ke atas sampai jam 12. Nah, momentum ini kan bisa digunakan. Artinya kita, ternyata kalau mau mempromosikan sesuatu kepada target market yang wanitanya karir, ibu-ibu karir, maka harus di-post di jam-jam malam di saat ibu-ibu ini online. Nah, kalau misalkan ibu rumah tangga, kita perhatikan online-nya jam berapa aja. Nah, itu sebagai contoh. Artinya aspek habit atau behavior ini penting kita perhatikan agar strategi yang kita buat dapat tepat sasaran. Nah, yang berikutnya apa? Berikutnya adalah pengelolaan keuangan. Nah, dalam pengelolaan keuangan banyak sekali yang belum tertata rapi, ya. Masih mencampurkan antara uang pribadi dan uang usaha. Itu sangat klasik, paling sering dijumpai. Nah, sebagai contoh, kita tidak usah bicara tentang rasio keuangan ya, kayak misalnya rasio likuiditas, solvabilitas, dan lain-lain, itu nggak usah sampai situ dulu. Tahap pertama adalah para pelaku usaha ini banyak mengalami kegagalan ketika dia tidak mampu memisahkan antara uang usaha dan uang pribadi. Nah, banyak yang bisa jago jualan benar, tapi banyak yang tidak bisa develop karena tidak bisa mengelola keuangan. Jadi ini harus disinkronkan secara bersamaan. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya tidak membangun brand gitu. Nah, brandnya apa sih? Brand adalah aktivitas menjual persepsi. Ya, jadi brand itu bukan merek. Jadi merek itu adalah salah satu bagian dari brand. Nah, brand itu adalah persepsi. Jadi di tengah banyaknya kompetitor saat ini, persepsi merupakan kunci dalam memenangkan pasar. Nah, sebagai contoh misalkan kalau saya menyebutkan air mineral, nah teman-teman itu terbayangnya merek apa, sudah pasti tahu gitu kan. Pasti ada yang muncul di benak teman-teman. Kalau misalkan saya menyebutkan mie instan, pasti teman-teman sudah muncul benak sesuatu. Nah, kalau misalkan teman-teman punya usaha oleh-oleh, ya oleh-oleh khas kotanya sendiri. Ketika pelanggan atau market ditanya, oleh-oleh khas kota Binjai, nah kira-kira target market saya ingatnya merek saya atau tidak? Ini membangun persepsi atau brand. Ini yang seringkali menjadi kesalahan, sehingga ketika kita tidak punya brand, yang terjadi di market adalah price war atau perang harga. Nah, ketika kita mengalami perang harga, maka akan terus banding-bandingan harga nih antara kita dengan kompetitor. Nanti dia buat lebih murah, kita buat lebih murah lagi. Kalau enggak, nanti nggak bakal laku. Ujung-ujungnya apa? Itu akan menggorus profit dan itu akan menghambat pertumbuhan. Seperti itu. Jadi yang dibangun adalah brandnya. Yang berikutnya apa? Nah, ini paling sering nih saya lihat. Ya, lazy to learn and execute. Jadi kunci keberhasilan entrepreneurship itu adalah keinginan untuk terus belajar dan terus membenahi bisnisnya menjadi lebih baik. Nah, saya sampai saat ini tidak pernah merasa puas ya dengan apa yang saya pelajari. Jadi justru malah semakin banyak kita belajar, justru malah kita merasa jadi seperti kayaknya aku masih banyak kurang nih gitu. Nah,
dulu saya pernah mengalami kegagalan itu karena dampak dari tidak mau belajar gitu. Karena merasa sudah tahu, sok jago. Nah, gara-gara itulah akhirnya saya mulai merasa kayaknya yang salah adalah mentalitas karena nggak mau belajar, nggak mau mendengarkan orang lain, tidak mau terus membenahi diri dan usaha. Nah, yang paling sering banyak terjadi di situ. Jadi mental seorang entrepreneurship adalah mental orang pembelajar. Artinya dia harus terus berinovasi, harus terus menempa dirinya supaya bisa tetap eksis. Nah, boleh di next? Baik, nah berbicara tentang internet, ya maka kita akan berbicara tentang data. Data merupakan the new business currency. Jadi data ini merupakan mata uang terbaru nih, yang saat ini sangat berharga untuk pengembangan usaha di dunia digital atau internet ya. Nah, sebagai contoh misalkan teman-teman pernah nggak kalau misalkan belanja ke sebuah marketplace atau toko online atau website sebuah toko, dia minta misalkan kayak pengen dapat diskon atau pengen dapat voucher atau pengen dapat gratis ongkir, silakan masukkan email, silakan masukkan nomor WhatsApp dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya proses mengcollecting data, teman-teman. Jadi dengan data ini kita itu bisa mampu memprediksi apa yang akan kita lakukan terhadap pengembangan usaha kita. Nah, data tidak hanya dipersempit definisinya di situ saja, tapi juga bisa diartikan sebagai dokumentasi dalam setiap aktivitas bisnis. Jadi tidak hanya sekedar pelanggan saja yang didokumentasikan datanya, tapi juga proses-proses atau aktivitas dalam usaha itu juga perlu dokumentasikan. Jadi kebanyakan dokumentasi itu hanya pada kebutuhan marketing dan keuangan. Padahal sebenarnya dalam proses itu juga perlu. Sebagai contoh, ada namanya kalau teman-teman tahu itu prinsip Pareto ya. Pareto itu 80-20 atau 20-80. Artinya apa? Artinya 20% itu mempengaruhi hasil yang 80%. Nah, Pareto ini tidak hanya berlaku untuk terkait penjualan, tapi juga proses. Artinya proses-proses bisnis apa yang sangat minim kita lakukan, sangat kecil effortnya, tapi memberikan dampak yang luar biasa besar. Nah, ini tidak akan bisa kita analisa kalau kita tidak mendokumentasikan seluruh proses atau aktivitas bisnis. Saya pernah membina satu orang pelaku UMKM yang bisnisnya bergerak di industri kreatif dan itu sangat bagus, produknya sangat digemari gitu ya, digemari. Namun ternyata ada satu hal yang menjadi kekurangannya itu apa? Yaitu prosesnya yang masih sulit untuk diduplikasikan. Nah, karena dia tidak menganalisa, tidak mendokumentasikan berapa lama waktu proses pengerjaannya, terus kalau misalkan didelegasikan ke orang lain bisa atau tidak. Nah, ini masih banyak yang tidak paham di sana. Nah, kalau kita mampu menganalisa sebuah proses Pareto yang ada dalam proses bisnis itu, maka kita akan mampu mengurangi cost atau biaya produksi dalam aktivitas usaha. Dan kita juga mampu membuat pekerjaan itu menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, lalu kita analisa. Nah, tadi dianalisa ya, setelah aktivitas yang dokumentasikan tadi dianalisa agar menjadi strategi yang efektif dan efisien. Boleh di next? Nah, ini pilar bisnis nih. Ini kalau teman-teman sudah pernah tahu, pilar bisnis itu secara sederhana ya ada 4. Ya. Yang pertama adalah marketing and sales, operasional, lalu finance and accounting, dan human capital. Nah, semua ini wajib ada dalam pengembangan entrepreneurship. Kenapa? Karena ketika kita tidak memiliki pilar dalam 4 hal ini, maka bisa jadi dipastikan satu aja yang hilang, maka akan terjadi kepincangan. Nah, sebagai contoh, yang pertama kita lakukan adalah marketing and sales. Nah, kita berangkat memulai usaha pasti dengan aktivitas berjualan. Saya juga dulu mulai usaha dengan modal 0 rupiah, bahkan minus, itu juga karena aktivitas jualan yang saya lakukan pertama kali. Nah, lalu baru mulai memahami operasionalnya, seperti apa, bagaimana prosesnya. Lalu finance and accounting, nah baru mulai nih belajar mengelola keuangannya, segala macam. Lalu baru human capital berkaitan dengan pengelolaan SDM. Nah, satu saja yang tidak ada, itu akan menjadi kepincangan. Nah, saya akan jelaskan di sini tentang apa saja sih tools-tools ya yang bisa digunakan
yang memanfaatkan internet supaya 4 pilar ini bisa dieksekusi atau dijalankan secara digital atau tersistemasi gitu ya. Boleh di next? Nah, yang pertama terkait dengan marketing and sales. Nah, teman-teman, berbicara tentang marketing dan dunia digital, pasti teman-teman terbayangnya adalah sosmed, ya, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Lalu ada TikTok juga, ya. Lalu apalagi tentang konten, ya, YouTube dan segala macam. Nah, dalam proses aktivitas marketing, penggunaan internet itu tidak hanya sebatas menggunakan platformnya saja. Tapi yang terpenting adalah bagaimana mampu merancang, menganalisa strategi yang tepat untuk target market yang tepat. Jadi kita harus mencari target market yang tepat untuk produk kita yang ada atau jasa kita yang ada. Nah, proses riset itu bisa dilakukan dengan Google Trends. Kita lakukan cek tren yang sedang hype saat ini, lalu bisa juga dilakukan survei, ada tools-tools survei Monkey, Synthesio, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman bisa nanti cari referensinya. Silakan gunakan tools-tools ini untuk meriset target market kita. Kira-kira cocok nggak ya untuk produk dan jasa saat ini? Nah, lalu setelah kita lakukan riset, kita olah datanya, kalau kita pasarkan, gunakan apa? Menggunakan platform, bisa menggunakan email, sosmed, YouTube, marketplace, website, dan lain-lain. Jadi, Mas Purwa, mohon izin, waktu kita tersisa 5 menit lagi. Baik, terima kasih Mbak. Nah, jadi pemasarannya itu bisa melalui email, bisa melalui sosmed, bisa melalui YouTube, marketplace, website, dan lain-lain. Nah, ini sangat bisa dilakukan, ya. Nah, jadi kalau kita berbicara digital entrepreneurship, mungkin yang terbayang adalah jualan di sosmed. Nah, itu hanya bagian kecilnya, teman-teman. Ternyata sangat luas, apalagi terkait dengan membangun sistem. Boleh di next, Mbak? Yang berikutnya apa? Berikutnya adalah terkait operasional, ya. Operasional ini berkaitan dengan bagaimana mengelola sebuah proyek atau proses bisnis. Ya, kita menggunakan metode Scrum Agile kalau teman-teman pernah tahu. Ya, nah dalam metode Scrum Agile ini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada Udo, lalu Jira, ClickUp, Trello, Monday, Asana, dan lain-lain. Nah, kami sudah menggunakan ini, teman-teman. Jadi kita sudah melakukan ini dan aktivitas yang dilakukan bisa dicek prosesnya kapanpun, dimanapun. Jadi proses yang terjadi di kantor, di toko, gitu kan. Nah, seperti apa progres pelaksanaannya, itu walaupun saya sedang keluar, saya bisa pantau. Jadi teman-teman bisa gunakan ini untuk melakukan sistemasi dalam bisnis, ya, operation. Nah, berikutnya, boleh di next. Nah, yang berikutnya terkait dengan keuangan, ya, atau finance dan accounting. Ini bisa teman-teman cari aplikasi atau platform online, ya, tools yang dia itu terintegrasi antara laporan keuangan dengan point of sales atau kasir. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena memudahkan dan mempersingkat proses pencatatan keuangan dari uang masuk ke laporan keuangannya. Jadi tidak manual, ya. Kalau dulu mungkin catat pakai bond, manual, tulis tangan, harus itu di-input lagi, di Excel, segala macam lancar. Sekarang sudah ada yang praktis, dan ini bisa langsung terpampang dengan standar akuntansi, dan ini kita bisa dapat dengan mudah dan murah. Gitu. Jadi silakan digunakan. Yang berikutnya, yang berikutnya terkait dengan human capital. Nah, human capital ini bagaimana kita mampu mengelola SDM. Ada beberapa, tools untuk human capital ini tidak terlalu banyak yang saya tahu bagus, tapi ada beberapa yang saya tahu lumayan bisa teman-teman gunakan, yaitu adalah tentang Udo dan Talenta. Nah, ini bisa dicek. Jadi kalau teman-teman misalkan menggunakan ini untuk pengelolaan SDM, ini bisa, ya. Tapi dengan catatan teman-teman harus punya standar dulu nih, kira-kira dalam pengelolaan SDM itu seperti apa sih yang layak, gitu. Apa saja sih KPI-KPI yang harus ditentukan, seperti itu. Nah, apakah dia mau digunakan sifatnya freelance atau menjadi karyawan tetap, gitu. Nah, itu nanti kan akan berdampak terhadap pengelolaan biaya. Jatuhnya apakah ke fixed cost atau variable cost, seperti itu. Nah, jadi itu saja teman-teman sekilas tentang digital, ya, pemanfaatan digital dalam sistemasi bisnis. Boleh next. Oke, terima kasih teman-teman. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Purwa tadi menjelaskan banyak sekali detailing tentang bisnis ya. Bahkan Mas Purwa juga menjelaskan tentang pilar bisnis yang mana kita dalam menggunakan sosial media ataupun internet jangan hanya untuk marketing saja, tapi bisa juga untuk membangun sistem. Nah, ini perlu kita highlight bersama-sama nih teman-teman. Semoga bisa kita canangkan nanti ke depannya dan juga kita akan lanjutkan nanti di sesi diskusi. Baik, berikutnya kita akan beralih kepada narasumber ketiga kita, ada Mbak Nur Hasanah Nasution, dosen ilmu komunikasi dari FISIP UMSU. Assalamualaikum Mbak Nur Hasanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini, sehat Mbak? Sehat, dan di sini sedang hujan rintik-rintik ya. Wah, kalau dari Jakarta ini memang hujan dari pagi tadi ya. Iya. Baik, mungkin langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mbak Nur Hasanah. Baik, terima kasih moderator sekaligus MC. Yang saya hormati, salam hormat ya untuk Mbak Mutia dan Bang Purwa ya, salam dari Binjai. Perkenalkan, saya Nur Hasanah Nasution, tapi kalau di dunia maya lebih dikenal dengan Mak Sansan kata orang, atau Bu Sansan ya kalau di kampus ya. Nah, saya dulu pernah menjadi reporter beberapa tahun di Radio Kiss FM, Kepala Laboratorium Komunikasi, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, pernah menjabat sampai tahun 2021. Dan dari tahun 2009 saya menjadi komisaris di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang mesin gitu ya. Mesinnya bukan mesin jahit tapi mesin CPO gitu. Nah, terima kasih untuk berbagi ilmu hari ini ya. Saya kebetulan dosen ilmu komunikasi, jadi mungkin ada beberapa aspek komunikasi yang ingin saya sampaikan. Secuil ilmu, semoga bermanfaat gitu ya. Baik, mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Oke, untuk optimalisasi, halo, dengar suara saya? Terdengar, masuk? Oh ya, terdengar. Baik, saya background-nya kopi ya, karena saya memang penyuka kopi gitu ya. Kopi yang paling enak itu adalah kopi pilih aku daripada dia gitu ya. Saya sangat senang dengan kopi. Mudah-mudahan yang lain suka kopi juga, tapi tidak merokok apalagi nge-vape ya. Baik, saya bahas terkait dengan digital entrepreneurship, yaitu kewirausahaan digital, yakni kewirausahaan dengan memanfaatkan teknologi digital yang menghasilkan model bisnis baru yang lebih produktif dan berdaya saing global. Oke, next. Baik, ini ada terdapat 5 tipe dasar bisnis digital. Mungkin tadi di awal sudah dijelaskan oleh Mbak Mutia ya, tentang content based business, tentang community based business, tentang online store, matchmaking business atau promotion business. Matchmaking business ini bisnis yang positif ya, bukan bisnis perjodohan gitu ya. Mungkin Anda semua pernah ikut atau mungkin pernah daftar di Tinder. Kalau ada tahu perjodohan tentang Tinder, mungkin tahu apa itu tentang perjodohan matchmaker itu ya. Nah, kalau ini enggak, matchmaking bisnis bagaimana menyatukan kepentingan antara keperluan murid memerlukan guru les ya. Nah, di situ dibuat suatu platform, misal ruang guru dan lain sebagainya. Itu termasuk matchmaking bisnis. Next. Saya mungkin lebih senang kita nanti berdiskusi ya. Nah, berdiskusi terkait dengan bagaimana komunikasi untuk membangun di digital entrepreneurship. Kebetulan saya ada juga usaha dan kita membuat satu web ya, menggunakan internet, bagaimana perusahaan itu bisa bangkit dari COVID. Alhamdulillah dengan menggunakan website tadi ya, kalau di zaman era COVID ya, 19 kemarin beberapa perusahaan banyak yang tutup. Kalau perusahaan saya, alhamdulillah tetap eksis dan tanpa PHK karyawan. Salah satunya adalah menggunakan bagaimana digital entrepreneurship. Ini ada beberapa ya, di Januari 2022, dari Hotsuite itu beberapa pengguna internet itu meningkat. Jadi penonton televisi itu menurun, pengguna internet itu meningkat. Tapi bukan berarti internet itu nomor satu, televisi masih nomor satu di Indonesia. Ya, makanya banyak sinetron-sinetron mungkin yang dengan rating yang tinggi. Nah, itu salah satu daya tarik, maaf, dalam artian daerah-daerah yang tidak tersentuh dengan internet tadi. Ya, penetrasi internet meningkat, tetapi bukan berarti menjadi nomor satu. Nomor satu masih tontonan televisi, ya. Internet, peningkatan internet itu meningkat sejak COVID-19 tadi. Oke, next. Nah, ini dia. Yang paling tinggi adalah
penggunaannya aplikasinya itu adalah TikTok. Jadi nggak heran kalau Anda penyuka Bunda Korla dengan bahasanya yang vulgar, Anda menyukainya. Saya tanya beberapa mahasiswa, mengapa menyukai Bunda Korla dengan etika komunikasi yang dianggap dalam tanda kutip kurang sopan? Ternyata kaum muda milenial sekarang menyukai keterus-terangan. Ya, jadi salah satunya untuk memasarkan produk Anda, ya, menggunakan digital entrepreneur tadi, menggunakan bahasa-bahasa untuk kaum milenial. Jadi sasaran untuk digital entrepreneur ini sekarang adalah sasarannya adalah kaum milenial. Siapa itu kaum milenial? Kaum milenial adalah generasi Z ya, untuk yang saat ini. Kalau saya mungkin generasi X. Generasi X ini adalah consumer goods. Kalau saya lebih suka membeli. Ya, kalau untuk generasi milenial, mereka lebih suka men-share gitu. Nah, kenapa TikTok lebih tinggi? Dulu YouTube ya, YouTube itu paling tinggi, tapi sekarang beralih ke TikTok. Kenapa? Karena generasi milenial itu sifatnya adalah pembosan, boring. Jadi kalau misalnya bekerja pada satu perusahaan, itu bisa dibilang tahun ini masuk ke perusahaan X. Nah, dia akan berpikir tahun depan akan keluar dari perusahaan tersebut. Nah, untuk digital entrepreneurship ini harus pandai-pandai Anda sebagai wirausaha bagaimana menarik kaum milenial yang untuk tahun 2030 ini adalah bonus demografi. Bonus demografi itu apa? Bonus demografi itu adalah usia kerja di Indonesia itu melampaui batas. Jadi bisa dikatakan kalau untuk segmen pasar digital entrepreneurship, Anda harus pandai-pandai memilah dengan sasaran target marketnya adalah milenial. Next. Baik, ini dia the power of the communication. Komunikasi Anda menentukan pelanggan Anda. Jadi bisa dibilang seperti ini. Ibu-ibu milenial sekarang semakin ke sini semakin tidak bisa memasak. Jadi kalau dapur itu nanti, ya dapur itu hanya sebagai hiasan atau pantry aja. Kenapa? Kaum milenial sekarang, ibu-ibu milenial itu mager, malas gerak. Jadi akhirnya ini merupakan kesempatan kepada Anda ya digital entrepreneurship bagaimana Anda melakukan survei dan menjaga kualitas pelayanan terhadap kaum milenial terutama ibu-ibu milenial. Anda harus riset pasar dulu. Kira-kira ketika Anda ya ingin menjual satu produk sasarannya siapa? Priakah, wanitakah? Nah, dengan usia di atas 15, 25 atau 40 tahun. Jadi Anda bisa, kalau sudah menentukan riset seperti itu, Anda akan membangun komunikasi dengan status usia masing-masing. Jadi kalau dengan usia milenial sekarang, Anda harus membangun komunikasinya to the point. Gitu ya. Nah, jadi kalau the power of communication tadi, Anda harus bangun relationship-nya tadi. Bernilaikkah? Ya, apakah sukses? Nah, akhirnya ketika loyal, ya, ketika konsumen loyal, akan ada namanya repeat order. Repeat order itu tadi, itulah dia dengan membangun branding, dengan membangun persepsi. Kenapa konsumen saya terus datang kepada saya? Kenapa konsumen tidak datang kepada saya? Anda harus melakukan riset. Ya, jadi kalau saya lebih tertarik ya, kalau untuk digital entrepreneurship ini lebih kepada kaum milenial karena mereka yang menggunakan gadget ya, internetnya ya lebih tinggi daripada mungkin generasi X seperti saya atau mungkin generasi baby boomers ya. Kalau bisa baby boomers itu mungkin di usia 50-60 tahun ke atas. Karena kenapa? Kemampuan menggunakan gadget itu lebih canggih di generasi milenial. Jadi pangsa pasarnya lebih kepada generasi milenial. Jadi the power of communication dalam teori komunikasi itu ada namanya teori AIDA. Attention, interest, desire, decision, action. Jadi bagaimana menarik minat? Anda bisa menyewa mungkin endorse, tidak harus artis. Ya, kalau Atta Halilintar, mungkin Ria Ricis, atau mungkin Raffi Ahmad, mungkin udah terkenal mahal bayaran endorse-nya. Tapi kalau mungkin Anda lihat di TikTok, ya banyak sekarang endorse dari YouTuber yang sukses membangun platformnya. Jadi kalau misalnya ada yang podcast, Spotify, nah Anda bisa gunakan seperti itu. Atau mungkin Anda sering lihat ada kalau di ini ya iklan untuk kuliner paling banyak gitu. Untuk apa memasarkan produk? Dari mana diambilnya? Mungkin dari konten lokal sendiri.
Ya, kalau orang Medan itu khas kan bahasanya. Jadi Anda mengambil konten kreatornya dari Medan, eda. Nah, ada kayak gitu ya. Atau salam dari Binjai, atau mungkin cakap Medan ini kan to the point ya. Jadi itu merupakan kekuatan konten lokal Anda gunakan untuk yang the power of the communication tadi. Jadi bagaimana supaya pelanggan loyal? Ya, salah satunya Anda harus membangun persepsi agar terjadi repeat order. Jadi kenapa? Bagaimana kaum milenial itu mau kembali? Karena gini, kebanyakan sekarang kan kuliner ya, ATM, amati, tiru, modifikasi, ayam geprek, ayam tangkap, ayam penyet, ayam segala ayam gitu ya, segala macam ayam gitu. Nah, mereka modifikasi mungkin dari segi apa? Sebenarnya rasanya sama aja, tetapi saya bilang dengan digital entrepreneurship menggunakan endorse atau menggunakan bahasa-bahasa komunikasi yang menarik, itu merupakan daya tarik. Dari beberapa survei, itu kalau tempat kuliner atau kafe yang baru buka, kalau 2 tahun aja bertahan, itu udah hebat. Ya, kenapa? Karena kaum milenial itu sifatnya pembosan. Jadi Anda harus tahu pangsa pasar, bagaimana daya tarik yang Anda bangun. Kenapa warung abnormal yang punya gerayan ribuan atau ratusan sekarang udah pada tutup? Nah, kenapa? Karena tidak meriset pasar. Ya, mungkin dari segi harga, apalagi dibantai dengan COVID-19 yang kemarin. Daripada makan di situ, bagus beli mie instan sendiri, masak sendiri, lebih murah, mungkin itu. Padahal kadang-kadang kita kalau misalnya punya uang, nggak melihat harga kalau tempatnya nyaman. Nah gitu. Tetapi dengan digital entrepreneur tadi ya, menggunakan ya kewirausahaan digital ya, dengan promosi ya, dengan tempat ataupun dengan harga. Nah, itu salah satu acuan bagaimana the power of communication. Komunikasi dibangun. Jadi komunikasi itu bukan hanya cakap-cakap seperti Bu Sansan ini, enggak. Komunikasi itu bisa verbal seperti yang saya katakan, bahasa, bisa yang non-verbal, dari gambar, dari gestur, dari tampilan. Jadi kalau saya misalnya melihat gitu ya di aplikasi gitu, kan ada namanya review dari beberapa konsumen, itu menjadi acuan saya. Nah, bukan merek, saya bukan jadi merek aja yang saya lihat, tapi dari mana? Dari review konsumen. Kalau saya lihat TikTok mau beli barang, saya lihat reviewnya. Makanya salah satu digital entrepreneurship itu harus mampu melihat pangsa pasar. Next. Nah, ini pentingnya memiliki kemampuan komunikasi digital. Jadi menulis dengan bahasa dan struktur yang baik. Ya, Anda menulis itu bahasanya tersampaikan. Jadi menguasai kemampuan dalam menyampaikan pesan yang efektif. Jadi maksud saya di sini adalah maksudnya kemampuan komunikasi yang digital yang baik itu mendapatkan respon, menyampaikan to the point, sampai kepada jadi kalau milenial itu nggak suka berputar-putar, langsung saja sampaikan. Jadi tidak mau lama-lama. Kenapa? Karena kaum milenial ini paling malas, bukan saya bilang pemalas, bukan. Tidak mau lagi lama-lama membaca surat kabar, ya gitu, membaca blog dan lain sebagainya. Mereka lebih suka dengan tampilan warna, dengan langsung gambar secara artistik. Nah, disitulah disentuh bagaimana kaum milenial bisa menjadi target atau sasaran. Oke, lanjut next. Kita cepat aja, mungkin saya lebih senang diskusi ya. Nah, di sini UMKM yang salah satunya penopang perekonomian ya semenjak dilanda COVID. Cuman keterbatasannya itulah masalah literasi. Saya mau jualan, saya mau buka UMKM tapi nggak paham. Itu ada pelatihan. Anda bisa bayar orang untuk membuat slide ataupun membuat membuat konten-konten yang menarik terkait dengan yang Anda inginkan. Jadi nggak usah pusing, dalam artian Anda nggak harus mati-matian belajar Photoshop dan segala macam. Ada orang, tetapi Anda harus mampu mengarahkan kira-kira tujuan segmennya Anda itu Anda gambarkan, nanti akan ada orang yang mungkin bisa Anda bayar atau pegawai ataupun siapapun yang bisa mengingat. Jadi gini, konten-konten kreator kayak misalnya podcast, itu kan bukan dia sendiri yang merekam. Ada tim, dan Anda juga harus tim, ada kerjasama. Jadi kalau misalnya Anda mau berhasil, bukan kerjanya sendiri, kerjanya bersama juga. Ada yang khusus untuk misalnya merekam, ada yang mengedit, jadi kerjasama dalam artian. Jadi Anda nggak usah pusing-pusing kalau digital entrepreneur, apalagi mahasiswa-mahasiswa sekarang ya, saya dorong kalau ingin menjualan ya, paling banyak kuliner sih saya lihat ya, kuliner.
tapi tidak memahami bagaimana memasarkan produknya. Jadi saya bilang ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Next, itu adalah oke, next lagi mungkin. Next. Iya, ini dia. Ada target marketnya. Jadi Anda bisa menyiapkan produk. Kalau dulu Anda harus punya tempat yang begitu luas, bangku yang begitu banyak, kursi yang begitu banyak untuk membuka warung Anda atau restoran Anda. Sekarang tidak lagi. Anda hanya cukup memiliki toko kecil atau di rumah Anda sudah bisa menjualan online. Yang penting ada target marketnya. Ada produknya, ada marketplace-nya, Anda promosi melalui media sosial, ya. Selanjutnya ada target market. Anda harus sesuaikan, positioningkan target market Anda siapa. Di usia, jenis kelamin Anda harus tentukan, jangan semuanya diambil. Itu menggunakan digital entrepreneur tadi. Jadi digital entrepreneur tadi Anda harus ada target marketnya dengan membangun komunikasi yang baik dengan konsumen. Dan itu menjadi perilaku konsumen, akhirnya ketika suka, akhirnya terjadilah repeat order. Kenapa terus-terusan pesannya KFC? Kenapa terus-terusan maunya Burger King? Kenapa sih lebihnya? Kenapa burger di pinggir jalan nggak begitu laku? Padahal ada juga tempatnya kecil, di pinggir gang, di dalam gang. Kok bisa laku ya? Saya kadang-kadang heran dengan mahasiswa. Bu, ada kulinernya yang bagus di sini, kok tahu? Nah, itu tadi saya bilang target marketnya tadi tercapai dengan apa tadi? Dengan promosi tadi, dengan 4P tadi. Product, place, ya, price, dan promotion. Ini 4P. Next. Ya, ini dia. Jadi emotional branding. Ada satu hal lagi yang juga sangat efektif untuk mempengaruhi keputusan konsumen, ya. Manusia membeli berdasarkan emosi. Jadi emotional value dan logika value. Jadi ketika Anda bisa menyentuh emosionalnya dengan menggunakan saya bilang digital tadi, mudah-mudahan emotional branding tadi akan menyentuh konsumen untuk tertarik terhadap produk yang Anda tawarkan. Jadi kalau satu lagi saya katakan di sini, salah satu hal yang penting itu adalah membangun komunikasi yang baik kepada konsumen. Jangan ditutup kolom komentarnya. Kadang-kadang jualan tapi tidak mau dikomentari. Nah, kenapa? Karena ketika komentar dari konsumen itu merupakan merupakan nasihat ataupun merupakan positif dan negatifnya bagaimana kita membangun satu produk. Jadi saya terus terang beberapa kali usaha gagal dan akhirnya saya riset. Kenapa gagal? Oh, ternyata seperti ini. Ternyata targetnya lain. Kalau misalnya radio, itu ada targetnya 15-25 tahun pendengar. Atau 40 sampai saya harus menentukan target pasarnya semua. Jangan mau diambil semua. Apakah mau family untuk keluarga, ataukah untuk segmen pasarnya pria ataupun wanita, dan tentukan usianya. Jadi, kalau ingin membangun emotional branding, sentuhlah emosinya. Jadi, emotional value itu sangat penting supaya ya konsumen tertarik untuk membeli. Oke, next. Ya, jadi era ekonomi digital berdampak kepada perubahan gaya hidup masyarakat, termasuk pada metode transaksi yang digunakan publik. Jadi cara berbelanja tidak lagi harus datang ke toko, tapi dapat melalui toko daring. Kalau usaha Anda tidak millennial friendly, siap-siap akan ditinggalkan konsumen. Usaha Anda akan terkill gitu ya, terbunuh gitu, tergilas dengan apa? Dengan perkembangan zaman. Jadi kalau milenial sekarang ya tidak suka dia kepemilikan, mereka akan share gitu, nggak mau rumahnya yang mewah, kecil aja, tapi maunya jalan-jalan. Makanya saya bilang kalau milenial itu defisit percakapan dan eye contact. Mereka lebih banyak main gadget. Jadi jangan heran ketika generasi X dengan generasi milenial itu ketika bertemu nggak nyambung. Kenapa? Itu tadi efek buruknya milenial itu defisit percakapan dan eye contact. Jadi kalau misalnya Anda bekerja generasi X ini pakai high heels gitu misalnya, kalau generasi milenial lebih suka pakai sneaker gitu. Makanya kenapa Anda harus tahu menjual produk sneaker atau high heels untuk generasi milenial. Anda harus tahu pangsa pasarnya. Gitu. Jadi kalau misalnya rumah makan, Anda nggak harus punya rumah makan, harus sewa satu ruko yang besar, tetapi dengan digital entrepreneurship tadi, dengan hanya di rumah membuka satu toko, menggunakan aplikasi, Anda bisa menjadi usahawan, wirausaha UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah.
Jadi kalau saya lebih berprinsip kepada etika Anda berkomunikasi dan millennial friendly, sampaikan sesuatu to the point. Kenapa? Karena kaum milenial itu mager, malas gerak. Dan satu lagi, mereka adalah bukan consumer goods. Mereka adalah inginnya apa ya? Memiliki sesuatu tapi untuk dibagi. Jadi senang jalan-jalan. Makanya kenapa industri pariwisata sekarang meningkat? Karena banyaknya generasi milenial yang senang untuk share segala kegiatannya. Oke, next. Baik, terima kasih. Saya memang suka banget ngopi seperti saya bilang tadi. Nggak tahu kenapa, karena kalau sampai malam gitu ya, sukanya ngopi. Makanya beberapa UMKM yang saya datangi, kopi-kopi saya senang untuk survei, walaupun sampai saat ini nggak punya kafe, tapi pengen ke depannya punya usaha UMKM juga dengan kewirausahaan digital. Kalau sampai saat ini hanya satu wirausaha di bidang permesinan, dan salah satunya menggunakan digital entrepreneurship tadi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya lebih senang kita cerita-cerita, berdiskusi, tanya jawab. Kalau materi semuanya mungkin kalau Anda searching di Google udah dapat semuanya. Jadi kalau misalnya saya berikan hanya sebagai pemantik, ayo berdiskusi, semangat maju, generasi milenial, ayo kita berusaha. Karena kenapa? Karena Anda adalah sebagai UMKM nantinya adalah penopang ekonomi kerakyatan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Saya pulangkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Nur Hasanah, tadi banyak sekali yang dibagikan untuk kita semuanya ya, termasuk kiat-kiatnya, lalu bagaimana tipikal generasi milenial dan kecenderungan Gen Z gitu kan dalam melihat perekonomian. Ternyata mereka memang lebih suka share, bener banget ya. Mungkin kita setiap hari share apapun yang kita lakukan gitu ya. Baik, nah kita akan memasuki ruang diskusi kita sejenak lagi. Namun sebelumnya kita mempersiapkan terlebih dahulu buat teman-teman, kita refresh dulu ya. Setelah mendengarkan pemaparan materi dari para narasumber, sebuah persembahan lagu dari Positivo Band. Silakan. Tapak kamu bagai busur panah yang kau lepaskan ke jantung hatiku. Meski kau simpan cintamu masih tetap nafasmu wangi hiasi suasana. Saat kau kecup manis bibirmu, cintaku tak harus miliki dirimu. Meski pari mengiris segala janji, aku berdansa di ujung gelisah, diiringi syahdu lampu lakumu. Kau sabarani angkut jiwamu, namun kau tidak menuai buah cintaku. Yang ada hanya sekuntum rindu. Cintaku tak harus miliki dirimu. Meski pari mengiris segala janji. Shalala, 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 malam-malamku bagai malam seribu bintang yang terbentang di angkasa. Bila kau di sini untuk sekedar menemani, untuk melintasi wangi yang selalu tersaji di satu sisi hati. Cintaku tak harus
Oke, baik, terima kasih Positivo Ben. Wah, ini benar-benar buat vibes-nya jadi positif ya. Teman-teman semoga lebih semangat lagi untuk masuk di sesi diskusi kita pada sore hari ini. Baik, berikutnya kita akan membuka ruang diskusi bersama. Silahkan bagi teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kita dengan tema yang menarik sekali hari ini marketing ya, digital marketing ini menarik sekali untuk kita ulas bersama. Silahkan boleh raise hand atau angkat tangan menggunakan fitur raise hand-nya yang di Zoom ya, atau bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat ya. Masih bersama dengan Mas Purwa dan juga Mbak Nur Hasanah selaku narasumber kita pada hari ini. Baik, silakan teman-teman dari Sumatera Utara yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kita. Ini menarik sekali, tadi saya juga meng-highlight beberapa poin dari apa yang disampaikan oleh para narasumber kita. Bagaimana ya tantangan sebenarnya di era saat ini begitu. Baik, mungkin Mas Purwa dan juga Mbak Nur Hasanah masih bergabung bersama kami. Oke. Silakan teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Bisa dibantu juga untuk ditampilkan. Baik, Septiani, Mbak Septiani ingin bertanya, silakan. Septiani. Oke, baik, Mas Septian Dedi. Oke, baik. Silakan Mas Septian. Boleh di-unmute? Mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu audionya. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Septian. Oke. Ya, halo. Baik, silakan. Langsung Mbak ya? Iya, silakan dengan pertanyaannya. Ya, perkenalkan nama saya Septian Deddy Swendra. Saya ingin bertanya, ini kan materi tentang apa? Internet digital entrepreneurship gitu kan. Jadi untuk kita lah yang entrepreneur baru gitu kan, bagaimana caranya agar kita bisa memanfaatkan digitalisasi untuk bisa bersaing dengan entrepreneur-entrepreneur yang sudah senior dan sudah duluan ke dunia itu gitu, berkecimpung dari memilih jalan digital untuk mengembangkan bisnisnya gitu, Pak. Kita kan masih pemula gitu. Bagaimana bisa bersaing dengan mereka di dunia digital? Oke, baik, terima kasih banyak Mas Septian atas pertanyaannya. Ini langsung saja mungkin akan ditanggapi oleh kedua narasumber. Yang pertama Mas Purwa, silahkan untuk menanggapi. Ini challenge untuk para pemula nih, entrepreneur pemula begitu. Baik, silakan Mas Purwa. Ya, mohon maaf, tadi Bang Septian Dedi ya? Betul. Ya, pertanyaan tadi apa Bang? Boleh diulang? Oke, bagaimana ini tantangan bagi para pemula, bagaimana cara memulai untuk berusaha atau membuka ruang-ruang platform digital sedangkan mereka memiliki pesaing ya, para pengusaha yang sudah lama menguasai misalnya di ruang digital, seperti itu. Baik. Nah, yang pertama adalah teman-teman bisa membangun brand yang pertama, itu yang paling penting. Karena seperti yang kita tahu, brand itu berkaitan dengan persepsi. Nah, kita bicara persepsi, ada satu teori yang namanya disebut dengan zero moment of truth. Ya. Zero moment of truth ini apa? Zero moment of truth adalah momen di mana ketika konsumen memutuskan untuk membeli sesuatu itu tanpa adanya interaksi dengan produk tersebut. Jadi misalkan kayak kita belanja online gitu ya. Nah, ketika kita belanja online yang kita belum pernah merasakan produknya itu seperti apa, maka yang berlaku adalah zero moment of truth. Itu seperti apa? Teman-teman, zero moment of truth itu dipengaruhi oleh yang pertama dari segi tampilan visual. Nah, apakah produknya itu meyakinkan atau tidak? Yang pertama. Yang kedua adalah rekomendasi. Bisa dilihat dari review. Kalau misalkan teman-teman seperti belanja katakanlah di Shopee gitu ya, teman-teman pasti akan lihat produknya itu kira-kira reviewnya seperti apa sih gitu. Kalau melihat sebuah bisnis, misalkan katakanlah di Google ya, kita akan lihat ratingnya itu berapa atau ada nggak komentar jelek. Nah, hal tersebut itu memberikan dampak terhadap keputusan pembeli untuk membeli produk atau jasa kita atau tidak. Nah, jadi
dalam memulai yang terpenting adalah pertama membangun persepsinya dulu. Kita ingin membangun persepsi produk kita ini untuk siapa gitu. Sebagai contoh misalkan kita katakanlah pasta gigi ya. Kalau misalkan saya tanya pasta giginya merek Pepsodent misalkan gitu ya. Nah, yang tergambar itu untuk siapa? Kira-kira marketnya. Pasti yang teringat langsung untuk keluarga. Nah, kalau misalkan saya bilang close up, nah yang terbayang untuk siapa? Untuk anak-anak muda yang pengen nafasnya seger gitu. Kalau misalkan saya bilang Sensodyne gitu ya. Nah, yang terbayang langsung untuk gigi sensitif. Nah, semua itu adalah produk pasta gigi. Tapi persepsi yang dibangun terhadap produk tersebut gitu, itulah yang akan memberikan pengaruh terhadap positioning produk kita di pasar. Nah, dengan membangun positioning branding seperti itu, maka tidak ada persaingan. Tentu anak muda tidak bersaing dengan keluarga. Kalau keluarga sudah jelas memilih suatu produk Pepsodent katakan, kalau anak muda lebih senang memilih close up misalkan seperti itu. Nah, jadi branding ini sangat penting. Yang kedua adalah tantangannya adalah mulai aja dulu. Jadi banyak persoalan yang terjadi di anak-anak muda dalam mulai usaha adalah khawatir atau takut untuk memulai. Padahal sebenarnya usaha itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk memang dieksekusi dulu. Jangan nunggu sempurna, gitu ya. Jangan nunggu sempurna baru memulai usaha. Justru mulai dulu sebisanya, rencanakan sebisanya, baru disempurnakan sambil jalan. Gitu. Saya sampai sekarang juga terus menyempurnakan diri, gitu. Terus berusaha mengikuti perkembangan dan berubah. Karena kalau tidak kita berubah, berinovasi, tentu pasti akan ketinggalan. Jadi seperti itu. Itu saja mungkin cukup dari saya. Baik, terima kasih banyak Mas Purwa. Tadi ini penting sekali untuk kita highlight ya, ini persepsi kita siapa, tujuan market kita begitu ya. Ini akan berkaitan banyak hal. Berikutnya akan ditanggapi oleh Mbak Nur Hasanah, silahkan. Baik, terima kasih. Saya coba jawab dari pengalaman pribadi juga. Jadi kekuatannya itu ada di digital marketing. Ya, digital marketing. Jadi saya ini berbagai pengalaman produk saya dengan produk konsumen yang lain, produsen yang lain. Terus saya tawarkan produk saya yang sama. Jadi yang beda di mananya? Yang beda di garansi. Jadi waktu itu harga sama dengan part kita yang lebih baik, kita tawarkan garansi. Contoh, plat A ya pesaing itu dari luar negeri, import. Dengan kualitas yang bagus, harga misalnya di 2 digit. Saya punya produk lokal, ya, tapi dengan masa garansi lebih baik. Kalau misalnya produk yang impor tadi garansinya 1 tahun, saya bisa menjamin 2 tahun dengan produk lokal. Nah, di situ akan menarik dari segi harga, persaingan akan menarik konsumen dari segi harga. Itu tantangan. Jadi yang paling penting itu adalah digital marketing. Nah, ketika yang saya tawarkan itu sesuai dengan apa yang saya katakan, itu yang tadi dikatakan Mas Purwa tadi, membangun persepsi branding tadi. Akhirnya orang yakin setelah beberapa kali repeat order, berapa kali pesan, akhirnya dia jadi pelanggan tetap, kepuasan. Nah, setelah itu harga nggak akan jadi masalah lagi. Jadi pertama, tarik dulu ya. Jadi digital marketing itu yang paling sangat penting. Inovasi, apa bedanya kita dengan mereka? Daya tariknya apa, keunggulannya? Kita kalau dibilang mie instan tentu beli Indomie lah. Padahal belum tentu Indomie, Sari Mie, ya, Super Mie. Beli Baygon lah, padahal bukan tentu Baygon. Bisa aja hit atau produk alat semprot nyamuk yang lain. Kalau naik sepeda motor selalu bilang, nanti ke kampus naik Honda. Bagaimana membangun brand padahal bukan naik sepeda motornya, bukan naiknya Honda, bisa Yamaha, ya bisa Suzuki, tetapi bagaimana mereka berhasil membangun brand, itu yang memang paling sulit. Jadi keunggulannya bagaimana membangun dengan kompetitor, itu pertama inovasi, dan satu lagi itu nggak bisa dipungkiri, itu dari segi harga. Kalau kualitas sudah kita tunjukkan yang bagus, otomatis mereka akan loyal terhadap kita. Kenapa? Karena kualitas kita berani menjamin. Jadi makanya saya bilang harus berani. Ketakutan kita untuk membangun bisnis yang baru ini kan khawatir, nanti seperti ini, nanti gagal. Padahal ketika gagal, di situ kita akan belajar bagaimana untuk memperbaiki hal-hal yang gagal tadi. Jadi mungkin untuk yang para pemula, yang penting itu memang harus
ciptakan produk yang berbeda gitu. Makanya gunakan kekuatan media sosial ya. Dan yang satu lagi yang paling penting itu maksimalkan digital marketing. Jadi ingat, kalau milenial sekarang tertarik mungkin dengan tampilan-tampilan, dengan Photoshop dan lain sebagainya, Anda harus kuasai. Kalaupun Anda tidak menguasai, Anda harus membangun tim untuk bisa memaksimalkan digital marketing. Itu mungkin Mbak Moderator. Terima kasih banyak Mbak Nur Hasanah tadi atas tanggapannya dan juga ini pencerahan baru ya untuk kita semuanya tentunya. Baik, berikutnya ada pertanyaan masuk dari kolom chat, mungkin bisa dibantu untuk ditampilkan. Baik, pertanyaan dari Jenny ya. Saya Jenny ingin bertanya tips dan trik apa yang bisa kita lakukan agar usaha kita di online shop bisa ada di rating atas. Sedangkan saya baru memulai usaha. Nah, ini penting juga sekiranya untuk ditanggapi oleh kedua narasumber kita karena mungkin ini menjadi keraguan ya bagi para pelaku usaha baru. Gimana sih caranya supaya trending di paling atas gitu ya, star 5 gitu. Nah, mungkin para narasumber bisa menanggapi sekaligus menyampaikan closing statement-nya. Silakan yang pertama kepada Mas Purwa. Silakan Mas Purwa. Suaranya masih belum terdengar, mohon maaf. Oke, sudah. Ya, jadi balik lagi kepada hal rating, yang perlu kita perhatikan adalah rating itu berasal dari review ya, review dari konsumen-konsumen kita. Jadi kalau saya gitu, saya membangun sistem yang kalau misalkan ada pelanggan datang, terus dia sudah menggunakan produk atau jasa kita, nanti di follow up oleh admin bagaimana tanggapannya terkait dengan produk atau jasa tersebut. Nah, lalu kita minta untuk memberikan ratingnya. Gitu. Apakah itu mau di Google? Ya, kalau saya ada Google bisnisnya ditaruh di Google. Kalau misalkan di marketplace, kita follow up lagi di akun marketplace-nya. Kan teman-teman kalau misalkan belanja kadang bisa selesai belanja gitu kan, barangnya sudah diterima. Terus nanti ada chat lagi, boleh dikasih bintangnya ya Kak, gitu kan. Nah, atau sudah bisa dipilih diterima atau diberikan bintang 5 gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menaikkan rekomendasi. Nah, kalau misalkan berbicara di Google, itu teman-teman juga bisa gunakan strategi SEO. Ya, Search Engine Optimizer itu nanti lebih teknis ya, bagaimana mengelola bisnis kita di Google supaya bisa top 1 di listing di Google gitu. Misalkan kalau diketik oleh-oleh khas Medan, nah yang muncul adalah bisnis teman-teman. Saya punya teman, waktu itu Pak Jokowi datang ke Deli Serdang. Jadi ternyata bisnisnya bisnisnya catering gitu ya, senioran saya. Bisnisnya catering, terus sudah dimainkan ke dunia online ya, ke Google. Nah ternyata pada saat dicari tahu, ternyata waktu Pak Jokowi datang kemari, pas Pampres itu menghubungi beliau untuk pesan catering. Tentu jumlahnya fantastis gitu untuk momen Pak Presiden datang ke situ. Nah, ketika dicari tahu ternyata pas Pampresnya tahunya di mana? Tahunya adalah ketika mengetik catering Medan gitu di Google. Nah, yang muncul di pertama adalah cateringnya senior saya ini gitu. Nah, sampai akhirnya dihubungi, dikomunikasi, deal-dealan, oke, deal gitu. Nah, artinya yang ketika saya tanya, kakak mengoptimalkannya gimana? Ya mainnya di Google. Gitu. Jadi dimainkan di SEO-nya, nggak pakai ads waktu itu. Jadi pakai SEO. Nah ini nanti mungkin kalau materi SEO teman-teman bisa cari lagi. Tapi kalau untuk naikin rating seperti itu. Untuk closing statement saya, bagi para pelaku UMKM, pelaku wirausaha untuk pemuda, selama saya banyak mendampingi pelaku wirausaha muda di Sumatera Utara, ya di setiap kabupaten kota di Sumatera Utara, yang paling terpenting adalah bagi anak muda orientasinya jangan hanya sekedar cuan dulu gitu. Bisnis benar cuan, harus cuan. Tapi orientasinya di saat usia kita yang masih muda itu orientasinya adalah membangun karya, membangun brandingnya dulu gitu. Jadi dengan adanya karya, dengan adanya brand yang terbangun, maka nanti cuan itu hanyalah dampak, uang hanyalah dampak. Gitu. Nah yang dibangun adalah pondasi-pondasinya. Gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Yang kedua adalah teman-teman mulai tanamkan prinsip untuk terus berinovasi, terus belajar seperti kayak kata Steve Jobs ya. Stay hungry, stay foolish gitu ya. Tetap harus selalu lapar, tetap harus selalu merasa bodoh supaya kita terus
selalu untuk belajar dan berinovasi. Itu saja mungkin Mbak, terima kasih. Boleh dilanjut pada Bu Nur Hasanah, silakan. Baik, terima kasih banyak Mas Purwa. Tadi pesannya adalah jangan langsung mikirin untungnya atau cuannya, tapi perkayalah karya. Nah, ini penting sekali untuk kita highlight. Berikutnya silakan Mbak Nur Hasanah untuk menanggapi sekaligus menyampaikan closing statement. Baik, kalau kaum milenial itu kan konsumen ya, experience. Jadi belanja pengalaman yang seperti saya katakan tadi. Saya pernah baca ya, waktu itu ada salah satu, saya bisa bilang sebut merek ya, Dorsmir, satu mobil yang terkenal, mungkin Anda tahu bengkel apa sekarang ya. Waktu itu Dorsmir mobil yang termasuk mahal ketika dia mencuci, perusahaan bukan bengkel tersebut mencuci Dorsmir mobil itu jatuh dari atas, dalam artian mungkin waktu mencuci itu mobilnya jatuh dan akhirnya rusak. Nah, ketika rusak, bayangkan harga cuci mobil mungkin hanya sekitar 30-50 ribu, tetapi ya pihak bengkel tersebut itu mengganti otomatis merusakan mobil tersebut. Tidak seimbang biaya untuk Dorsmir dengan penggantian mobil, bertanggung jawab. Jadi Anda kalau ingin memulai satu usaha, salah satunya memang harus bertanggung jawab terhadap produk yang Anda jual. Ya, bertanggung jawab. Nah, itulah nanti di rating. Ya, mungkin Anda kalau jualan online harus unboxing dahulu, harus mungkin divideokan. Mungkin Anda akan bertanggung jawab. Itu yang paling penting, dan itu yang menggunakan rating, review, dan akhirnya rekomendasi. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya Anda rugi, tapi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, itu tidak masalah, it's okay. Jadi jangan lari dari tanggung jawab. Jadi kalau misalnya jualan online, yang paling penting itu bertanggung jawab terhadap produk yang Anda pasarkan. Jadi kalau misalnya tidak bagus atau tidak disukai, Anda mungkin bisa memperbaiki dan langsung mengganti produk. Jadi kalau misalnya usahanya tadi ditanya agar usaha online shopnya bisa di rating atas, itu tadi saya bilang dari beberapa review, dan mungkin Anda bisa yang menggunakan endorse. Kalau Anda mungkin mengeluarkan budget sedikit, endorse mungkin tidak harus dengan orang terkenal, ya dengan konten-konten lokal, mungkin itu bisa menaikkan penjualan Anda. Nah, closing statement saya hanya mengatakan perbaiki cara berkomunikasi. Jadi pendengar yang baik, jadi digital entrepreneurship yang vibe positive vibe gitu ya. Karena kenapa? Itu namanya law of attraction. Law of attraction itu apa? Bagaimana menarik ketika pikiran positif Anda itu akan balik ke Anda. Jadi jangan langsung aduh nanti aku gagal. Kalau Anda di pikiran Anda terus berpikiran gagal, yang tertarik magnetnya akan gagal. Jadi kalau misalnya fokus pada satu tujuan dengan vibe positif, itu namanya law of attraction. Bagaimana menarik kekuatan positif untuk aku harus yakin akan sesuatu hal. Jadi perbaiki cara kita berkomunikasi, etika berkomunikasi. Semoga semuanya bisa menjadi entrepreneurship yang handal. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Nur Hasanah. Tadi pesan akhirnya adalah ingat ada sebuah teori law of attraction. Nah, ini penting sekali untuk para pengusaha pemula untuk menerapkan hal tersebut. Baik, sekali lagi terima kasih pada Mbak Nur Hasanah dan juga Mas Purwa selaku narasumber kita pada siang hingga sore hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Wulansari juga selaku moderator. Ini banyak sekali tadi nilainya daging semua ya yang disampaikan oleh para narasumber kita hari ini. Boleh dong kita berikan aplaus untuk para narasumber? Oke, baik, luar biasa. Jadi harapan kami dari webinar pada hari ini tentunya bertujuan untuk mendukung para generasi muda turut serta dan aktif untuk mendongkrak perekonomian nasional terutama dengan penggunaan ruang-ruang digital secara optimal. Saya Wulansari selaku moderator mohon pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Mbak Wulansari yang sudah membantu diskusi kita dari awal sampai dengan akhir ini. Tak terasa teman-teman, sudah perjumpaan kita pada siang hari ini sampai dengan menjelang sore. Saya Nur Afifah beserta kru pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin tutur kata yang kurang berkenan di hati. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas antusiasmenya, dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Ibu Mutia Habib, dan tadi ada Mas Muhammad Purwakusuma dan Mbak Nur Hasanah ya. Baiklah teman-teman, saya ingatkan sekali lagi jangan lupa untuk men-share keseruan kita dari awal sampai akhir dengan follow dan men-tag-nya terlebih dahulu di akun Instagram @duniamutiahabib,
@hapid serta @ditjen_ikp karena akan ada 5 peserta yang berhak mendapatkan door prize. Baiklah, sebagai penutup marilah kita menyaksikan sebuah hiburan dari Positivo. Datanglah, nyatakanlah cintamu, katakan bahwa kau menginginkan diriku. Datanglah, bawalah bunga-bunga agar kau dapat membuat diriku terbang. Aku di sini duduk manis menantimu. Aku pun ingin membuat kau tak menyesal. Bahwa kau telah memilih diriku ini yang akan terus membuat hidupku indah. Datanglah, nyatakan janji kita yang akan kau ucapkan, itu yang terakhir. Oh datanglah, bawalah aku pergi, yang akan terus menang gelora asmara. Aku di sini duduk manis menantimu. Aku pun ingin membuat kau tak menyesal. Bahwa kau telah memilih diriku ini yang akan terus membuat hidupku indah. Datanglah, nyatakanlah cintamu agar kau dapat membuat diriku terbang.